Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi peluang normal. Nah, tujuannya sendiri untuk memahami beberapa sifat distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi normal melalui pengamatan terhadap distribusi normal dengan menggunakan software SPSS. Kemudian ada dasar teorinya, di mana distribusi normal itu dipengaruhi oleh nilai mu dan sigma. Mu ini disebut juga dengan rata-rata dan sigma disebut juga sebagai standar deviasi. Nah, bila X adalah peubah acak normal dengan rata-rata mu dan variansnya sigma kuadrat, maka fungsi kepadatan peluangnya ini rumusnya. Setelah itu, sifat-sifat distribusi normal yang pertama itu mempunyai dua parameter, yaitu rata-rata atau mu dan standar deviasi atau sigma. Nah, titik tertinggi kurva berada pada rata-rata. Nah, jika kita gambarkan, maka anggap saja ini gambarnya agak sedikit bagus. Nah, titik tertinggi kurva berada pada rata-rata. Jadi ini itu titik tertinggi kurva adalah mu. Ini nilai tertingginya. Kemudian lebar kurva ditentukan oleh sigma. Makin kecil sigma, bentuk kurva akan semakin runcing. Anggap saja ini kurva yang berbentuk runcing. Selanjutnya bentuk kurva simetris min median modus sama. Total luas daerah di bawah kurva adalah 1. Nah, luas daerah yang ini ditambah dengan luas daerah yang ini, maka hasilnya itu 1. Totalnya itu 1. Kemudian masuk ke distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku ini adalah distribusi yang memiliki mu-nya itu sama dengan 0 dan sigma-nya itu sama dengan 1, di mana Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Ini untuk keterangannya Z, X, mu, dan sigma. Jika nilai Z berada pada interval A dan B, maka peluangnya dapat ditentukan sebesar. Nah, jika peluang Z itu berada pada A dan B, sama dengan area di sebelah kiri B dikurang area sebelah kiri A, sama dengan PZ lebih kecil B dikurang PZ lebih kecil A. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh 5.1. Suatu mesin dispenser minuman ringan ditetapkan untuk mengeluarkan 7 ons minuman ringan. Nah, 7 ons di sini itu adalah mu-nya. Kemudian deviasi standarnya adalah 0,1 ons. Berarti 0,1 ons ini adalah sigmanya. Setelah itu, berapa probabilitas mesin tersebut akan mengeluarkan minuman ringan paling banyak 7,25 ons. Nah, paling banyak 7,25 ons. Nah, berarti rumusnya itu dia P X karena paling banyak berarti 7,25 itu udah paling banyak. Berarti nggak boleh lebih dari 7,25. Lebih kecil sama dengan 7,25. Oke, anggap aja ini nih udah bener ya tulisannya. Kemudian masuk ke SPSS-nya, penggunaan di SPSS-nya. Nah, buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian klik variable view. Di variable view, kalian buat nama variabelnya, terserah mau buat apa aja. Nah, di sini desimalnya kakak ganti 0. Setelah itu klik data view. Tuliskan yang mau kita cari, yaitu 7,25.
klik transform, compute variable. Nah, di sini kita buat untuk nama hasilnya, hasil A. Kemudian kan paling banyak 7,25, maka kita pilih CDF. Kemudian di sini kita pilih, karena di sini distribusi normal, maka kita pilih yang CDF normal. Ini dia. Nih. Klik 2 kali ya. Nah, untuk tanda tanya pertama, masukkan nilai A. Tanda tanya kedua, masukkan nilai mu. Mu-nya tadi 7. Kemudian tanda tanya ketiga, masukkan nilai sigma. Sigmanya tadi 0,1. Ingat ya, kalau bilangan desimal itu komanya kita buat titik. Oke, klik OK. Oke, klik ini. Nah, di sini muncul hasilnya. Klik variable view. Nah, desimalnya di sini kita ganti jadi 6 aja biar kelihatan lebih banyak angka di belakang komanya. Nah, hasilnya 0,99379. Kemudian untuk penggunaan Excel-nya, kalian buat dulu tabel yang seperti ini. Nah, tadi kakak udah buat tabel yang seperti ini. Min-nya itu 7, standar deviasinya itu 0,1, X-nya itu 7,2. Di probability-nya klik formula, kemudian insert function, kemudian di select kategorinya ini statistika, kemudian pilih norm distribution, karena distribusi normal kan. Jadi kita cari dulu norm. Oke, ini dia. Klik OK. Setelah itu isikan nilai X-nya. X-nya tadi 7,25. Untuk nilai min-nya atau mu-nya itu nilainya 7 dan standar deviasinya atau sigma-nya 0,1. Kemudian apakah dia kumulatif? Karena paling banyak itu lebih dari satu peluangnya kan, jadi kita buat kumulatif itu true. Lalu klik OK. Nah, hasilnya sama seperti yang di SPSS kan. Kemudian setelah kita mengetahui hasilnya, kita interpretasikan seperti ini. Nah, di sini diketahui hasilnya dan interpretasinya itu peluang mesin tersebut akan mengeluarkan minuman ringan paling banyak 7,25 ons per gelas adalah 0,99379. Untuk di laporan nanti kalian buat cover, setelah itu soal, lalu penyelesaian, outputnya di snipping, kemudian kasih interpretasinya untuk keluaran dari SPSS apa, dan kemudian untuk yang keluaran Excel-nya jangan lupa ini di snipping juga ya. Jadi rumusnya itu nampak. Oke, saya rasa itu aja. Cukup sekian pertemuan kali ini.